Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon pendamping halal, ini adalah tutorial cara membuat NIB, yaitu klik OSS RWA ya Bapak Ibu. Kemudian pilih daftar. Setelah itu pendaftaran akun Bapak Ibu ya. Setelah itu isi jenis pelaku usaha, yaitu orang perseorangan. Kemudian isikan nomor induk dari pelaku usaha tersebut. Untuk nomor induknya ini Bapak Ibu, terkadang pelaku usahanya itu nicknya sudah terdaftar ya. Nah, ini agak kesulitan kita untuk sudah terdaftar. Untuk sementara ini kita yang terdaftar, yang bisa kita daftarkan dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini masukkan email dan verifikasi. Nah, diusahakan untuk emailnya Bapak Ibu memakai emailnya dari kita ya Bapak Ibu ya, pendamping halal ya. Nantinya untuk verifikasi seperti ini, kalau pakai email dari pelaku usahanya agak kesulitan ya Bapak Ibu. Jadi disarankan untuk memakai emailnya dari kita. Sudah emailnya bisa kita generate, jadi emailnya bisa menjadi banyak ya Bapak Ibu. Nah, ini kata sandinya kita masukkan. Kemudian kita isi nomor ponsel. Untuk nomor ponselnya ini dipersilakan untuk memakai nomor ponsel pelaku usaha ya Bapak Ibu. Kemudian nama pelaku usahanya, nama pemilik usaha, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, disesuaikan dengan KTP-nya ya Bapak Ibu ya, KTP. Untuk kakaknya itu opsional ya. Kalau KTP-nya tidak bisa didaftarkan, kita lihat disesuaikan dengan kakaknya ya Bapak Ibu. Apakah alamat KTP itu sudah berbeda dengan alamat kakak, itu berpengaruh ya Bapak Ibu. Jadi pastikan pada saat mendata para pelaku usaha, dipastikan untuk meminta foto kakaknya juga, sehingga kita bisa bandingkan apakah KTP dan alamat KTP dan kakaknya sama. Masukkan provinsi, kota, dan kecamatan serta kelurahannya ya. Kemudian klik saya setuju. Oke, masuk. Ini bisa ya, nicknya bisa kita daftarkan. Kemudian klik mulai, selesai. Setelah itu kita pilih perizinan berusaha. Setelah pilih kelola usaha, kemudian lokasi usaha. Nah, ini untuk lokasi usahanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat ke lokasi usaha, pastikan sudah mengambil data map lokasi usaha. Jadi kita bisa cek map lokasi usaha itu, tentunya nanti ada
seperti titik koordinat ya, titik koordinat dari map yang kita tujukan ke tempat lokasi usahanya. Tadi sudah kita cek ya di map, titik koordinatnya sudah kita catat. Nah, titik koordinat tersebut nantinya Bapak Ibu ya dijadikan screenshot Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sekalian ke lokasi usaha. Kemudian ke lokasi usaha nanti pastikan meletakkan titik mapnya di lokasi usaha tersebut. Setelah tepat di rumah pelaku usaha tersebut, kemudian nanti di screenshot, gambarnya di screenshot, lalu gambarnya tersebut dijadikan dokumen PDF. Nah, dokumen PDF inilah yang nanti akan dijadikan data pada saat membuat NIB ini. Nanti ada tempat memasukkan dokumennya Bapak Ibu ya, ada 2. Pertama itu map lokasi usaha, nah ini tepat ya usahanya. Kemudian yang kedua adalah foto lokasi usaha. Kalau lokasi usahanya di rumah, foto di depan rumahnya. Kalau lokasi usahanya ada toko, foto di depan toko. Atau ada warung, foto di depan warungnya. Nanti foto tersebut dijadikan dokumen PDF. Lalu nanti dimasukkan di mana? Nanti setelah ini nanti kita kasih tahu dokumen tersebut kita upload di mana. Jadi dokumen yang harus kita upload itu ada 2. Titik map lokasi usaha dijadikan PDF. Kemudian foto lokasi usaha dijadikan juga PDF. Nah ini datanya diisi semuanya ya Bapak Ibu. Nah ini kalau masih loading jangan dulu diklik ya, ini masih error ya Bapak Ibu. Nah ini kalau sudah tampil sudah bisa diklik. Nah ini Bapak Ibu dokumen lokasi administratif. Nah foto map pada saat kita foto tadi itu dijadikan dokumen PDF lalu diupload di sini. Diupload. Foto map lokasi usaha. Oke, klik. Selanjutnya dokumen foto tampak depan. Nah ini dokumen foto lokasi usahanya Bapak Ibu dijadikan PDF juga, fotonya itu dijadikan PDF. Foto tampak depan lokasi usaha. Kemudian simpan posisi lokasi. Setelah itu berhasil menyimpan. Setelah itu kita naik lagi ke atas. Ini sudah ada ya mapnya ya. Oke. Kita ke atas, perizinan berusaha kembali, kelola usaha. Kemudian yang kedua, kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha ini ya Bapak Ibu, kita tambah kegiatan usaha, kemudian kita buatkan lokasi usaha. Ini sudah secara otomatis ya Bapak Ibu, nanti alamat usahanya ada itu secara otomatis akan tampil. Kemudian itu tidak lokasi objek vital nasional tidak semua ya Bapak Ibu. Klik selanjutnya, kemudian isi jenis usaha.
Ini yang kegiatan utama dipilih Bapak Ibu. Kemudian bidang usahanya. Untuk kode 5 ke atas itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa dipilih-pilih untuk kode KBLI-nya disesuaikan ya. Misalnya itu 10794 dan lain-lain ya. Kalau dimulai dari 5 itu tidak bisa Bapak Ibu. Kemudian isikan nama usaha Dapur Ibu Yani. Setelah itu selanjutnya klik selanjutnya. Akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Saya menyatakan setuju ya. Oke, proses. Nah, ini terbit ya surat pernyataan kegiatan usaha mikro. Ini boleh disimpan, silakan. Nah, kemudian akan tampil layarnya seperti ini. Nah, itu bisa yang tadi ya, yang bisa diunduh ya. Nah, ini perlu tindakan klik. Nah, kemudian klik lanjut. Nah, setelah itu ini loading ya. Terkadang webnya itu error ya, OSS itu error terkadang ya. Nah, ini lagi lancar alhamdulillah. Nah, ini sudah ada ya informasi bidang usaha. Kemudian kita apakah sudah kegiatan usaha sudah berjalan? Sudah. Usaha berjalan sejak kapan? Nah, ini nanti identitas pelaku usaha diminta ya Bapak Ibu. Kapan mulai usahanya? Pada saat kita verifikasi dan validasi di lokasi usaha. Nah, ini sesuai dengan formatnya ya. Oke, sesuai dengan format. Kemudian jangka waktu sama, kita samakan saja ya Bapak Ibu, sama dengan awal berdirinya usaha. Kemudian kita isikan modal kerja 3 bulan. Modal kerja 3 bulan. Modal sendiri. Kemudian tambah produk atau jasa, klik ya. Nah, jenis produk ini Bapak Ibu baru spesifik. Jadi keripiknya keripik jenis apa begitu ya. Kalau tidak ada yang spesifik di sini, yang setidaknya yang paling mendekati. Nah, kemudian kapasitas produksinya ini dihitung per tahun. Kapasitasnya dihitung dari bisa dengan per kilo, bisa juga dengan per piece ya. Nah, ini kita buat per kilo saja Bapak Ibu. 100 kilo per tahun karena usahanya masih usaha mikro ya. Kemudian akan tampil seperti ini, klik selanjutnya. Nah, ini terlihat ya kapasitasnya 100 kilo per tahun. Setelah itu hasil penjualan. Oh, ini tadi ada yang ini ya, hasil penjualan per tahun ya. Diisi juga ya. Disesuaikan saja Bapak Ibu. Hasil penjualan setahun tadi kelewatan ya.
Nah, akan tampil layarnya seperti ini. Parameternya satu hamparan lintas kabupaten, usahanya lintas kabupaten, kemudian persetujuan lingkungan belum ya, jadi proses ya lanjut. Nah, persetujuan lingkungan ini kita masuk ke web Amdalnet Bapak Ibu. Amdalnet, kita refresh dulu ya. Nah, setelah di refresh akan tampil nih di bawahnya. Nah, proses penapisan, kita klik Bapak Ibu. Kita langsung secara otomatis masuk ke webnya Amdalnet. Nah, ini kemudian kita klik nomor kegiatan usaha yang ada kotak. Nah, itu kemudian kita pilih sektor perindustrian, kemudian jenis usaha ya, kerupuk, keripik peyek dan sejenisnya. Nama usahanya dibuat Dapur Ibu Yani. Nah, setelah itu kita isikan besaran parameternya Bapak Ibu. Nah, ini cukup tiga saja yang kita isi ya. Satu, luas lahan yang terbangun, luas lahan atau luas dapur produksi. Nah, hasilnya harus SPPL ya Bapak Ibu. Kalau tidak SPPL nanti kita agak kesulitan bikin NIB-nya. Kemudian berikutnya kita isi 0,001 saja ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, pengambilan air tanah dan lain-lain kita isi juga 0,001 saja. Jadi sehingga hasilnya menjadi SPPL yang terakhir itu. Nah, SPPL semua Bapak Ibu, sehingga kita mudah ya terbit ya, karena termasuk usaha mikro. Oke, klik selanjutnya. Nah, ini maka berlokasi di daratan. Sebenarnya iya ya Bapak Ibu, tapi nanti agak kesulitan kita ngisi dokumen-dokumen selanjutnya, jadi kita isikan tidak saja Bapak Ibu. Untuk yang di bawahnya kita centang saja ya. Kemudian lampiran kedua selanjutnya. Nah, ini sudah selesai ya, alhamdulillah sudah selesai proses penapisan di Amdalnet. Ini bisa kita simpan Bapak Ibu. Simpan. Setelah disimpan, nah ini tahap penapisan otomatis selesai. Jadi kita bisa kembali lagi ke OSS RBA tadi Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke OSS RBA. Untuk layarnya dengan lamannya jangan keluar dulu Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke layar yang OSS RBA. Nah, itu masih proses penapisan. Nah, ini kita refresh dulu Bapak Ibu. Refresh. Kan proses penapisannya akan berubah menjadi diunduh, artinya sudah terbit ya. Artinya Amdalnetnya tadi proses penapisan, kemudian kita klik perizinan berusaha, klik lanjut. Nah, ini ada yang terakhir Bapak Ibu, kita isikan. Kita klik centang saja Bapak Ibu.
klik centang proses. Nah, ini draftnya sudah ada ya, draft untuk menerbitkan NIB, nomor induk berusaha. Kita terbitkan Bapak Ibu, klik terbitkan. Nah, berhasil, alhamdulillah ya. Nah, ini sudah bisa kita unduh Bapak Ibu. Jadi proses untuk pembuatan NIB tidak terlalu lama ya, kalau tidak ada gangguan dan webnya lancar. Cepat sekali Bapak Ibu, bisa 10-15 menit sudah bisa kita terbitkan ya. Nah, inilah nanti kita bantu para pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal gratis. Kita buatkan NIB dulu bagi para pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Kalau sudah memiliki NIB, nanti prosesnya beda lagi Bapak Ibu. Artinya kita menambah NIB baru sesuai dengan klasifikasi baku atau KBLI dari produk pelaku usaha tersebut. Nah, ini KBLI-nya ya. KBLI, judul KBLI-nya. Nah, ini bisa kita simpan ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu